Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca doa agar pertemuan kita atau penyampaian materi pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Adapun fokus materi kita pada hari ini yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Tujuan kalian mempelajari pelajaran ini atau materi ini yaitu setelah mempelajari pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Sekarang kalian perhatikan ini. Islam Madinah dikenal dengan Madinatun Nabi, Masjid Nabi, atau sering juga orang menyebutnya Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota yang bercahaya. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah bernama Yathrib. Penduduk kota ini didiami berbagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab, dan juga ada yang berasal dari komunitas Yahudi. Sekarang kalian perhatikan dan amati kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam sebagaimana yang Bapak tampilkan di sini. Di sini ada 4 gambar. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah menggambarkan bahwa di Madinah pada waktu itu, pada waktu sebelum datangnya agama Islam, itu terjadi atau sering terjadi peperangan. Di antaranya adalah perang saudara antara suku Aus atau kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Apa yang mereka perebutkan sehingga mereka sering terjadi peperangan di antara mereka? Yang mereka perebutkan yaitu tidak lain adalah kekuasaan. Karena pada waktu itu di Madinah itu tidak ada sistem kerajaan yang mengatur semua tatanan kehidupan di kota Madinah. Jadi mereka yang terkuatlah yang akan berkuasa. Dengan itu maka mereka saling berperang untuk membuktikan siapa yang paling kuat dan siapa yang berhak menguasai daerah tertentu. Itu gambar yang pertama. Kemudian kita beranjak ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di sini terlihat ada patung yang sangat besar ya, atau berhala yang sangat besar. Ya, jadi di Madinah sebelum Islam itu ada beberapa kepercayaan yang berkembang pada waktu itu. Di antaranya adalah agama Yahudi. Itu yang pertama. Agama Yahudi menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Madinah. Mayoritas itu artinya yang terbanyak. Di masyarakat Madinah itu banyak yang menganut agama Yahudi. Kemudian yang kedua adalah agama Nasrani. Jadi agama Nasrani ini dianut oleh minoritas masyarakat Madinah. Jadi sebagian kecil daripada masyarakat Madinah itu memeluk agama Nasrani. Agama Nasrani ini dibawa oleh para misionaris Nasrani ya. Jadi mereka itu ditugaskan untuk berdakwah menyebarkan agama Nasrani di kota Madinah.
Kemudian yang ketiga itu ada kepercayaan paganisme. Nah, kepercayaan paganisme ini sama halnya dengan kepercayaan yang ada di kota Mekah sebelum datangnya Islam, yaitu percaya dengan benda-benda gaib, ya. Benda-benda gaib, kekuatan-kekuatan alam dan lain sebagainya. Contohnya adalah percaya kepada matahari, ya, percaya kepada bulan, bintang, patung, berhala. Itu adalah kepercayaan paganisme. Kemudian beranjak ke gambar yang ketiga. Di sini ada menggambarkan seorang yang sedang bercocok tanam. Itu artinya kota Madinah itu adalah daerah yang subur, daerah yang strategis, ya, subur tanahnya, sehingga pada waktu itu kebanyakan daripada masyarakat Madinah itu bermata pencarian sebagai petani. Sebagai petani mereka bercocok tanam, dan hasil yang paling besar yang dapat dihasilkan oleh para petani di situ adalah kurma dan juga anggur. Ya. Karena tanahnya yang subur, mereka banyak yang bermata pencarian sebagai petani, walaupun ada yang berternak. Ya. Kemudian kita beranjak ke gambar yang keempat, yaitu di situ digambarkan halayak orang banyak, ya, di sebuah kota. Ini kota Madinah tentunya. Itu menggambarkan bahwa kota Madinah itu adalah pusat industri, ya. Yang namanya pusat industri pasti banyak terdapat pasar di situ, banyak terdapat jual beli di situ. Karena apa? Ya, karena di situ adalah pusat daripada perindustrian, baik barang-barang kebutuhan rumah tangga, barang-barang pokok, makanan dan lain sebagainya. Maka di situ digambarkan bahwa kota Madinah sebelum datangnya Islam adalah pusat daripada industrian atau perindustrian, sehingga banyak terdapat pasar atau transaksi jual beli. Nah, jadi kesimpulannya adalah kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam, yang pertama sering terjadi peperangan. Yang kedua, ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Madinah. Yang ketiga, karena tanahnya yang subur, masyarakat Madinah itu banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, walaupun ada juga yang sebagai peternak. Yang keempat, di Madinah pada waktu itu adalah sebagai pusat perindustrian, karena di situ banyak terdapat transaksi jual beli. Itu adalah beberapa kondisi yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami yang sedikit ini, dan untuk lebih banyaknya kalian bisa membaca buku elektronik yang sudah dibagikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti Bapak akan bagikan juga materi terkait daripada materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk itu Bapak akhiri, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.